Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mau mempresentasikan tentang haji dan umroh. Saya Rizky Yuliansyah 17041071 dan ini teman saya Angga Ditya Lesmana NIM 17041088. Dan saya Budi Purnomo NIM 17041083. Saya Mufti Alimudin NIM 170411100. Berikut penjelasannya. Pengertian haji dan umroh. Asal mula arti haji menurut lugah atau arti bahasa etimologi adalah al-qasyu atau menyengaja. Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah, terminologi, berarti bersengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah. Tujuan haji dan umroh. Menurut surat Al-Baqarah ayat 189, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadat haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang bertakwa, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu. Dan menurut surat Ali Imran ayat 97, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Imran ayat 97. Dasar hukum perintah haji dan umroh. Seperti diketahui, dalam setiap aktivitas ibadah ada hal-hal yang bersifat fardu, wajib, sunnah, dan makruh. Di samping ada juga mubah atau boleh saja dikerjakan, dan haram. Dalam ibadah haji, fardu adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan sesuai ketentuannya, maka ibadah haji tidak sah, seperti tidak melakukan wukuf di Arafah. Wajib dalam ibadah haji atau umroh adalah sesuatu yang jika diabaikan secara keseluruhan atau tidak memenuhi syaratnya, maka haji atau umroh tetap sah. Tetapi orang yang bersangkutan harus melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan, misalnya kewajiban melempar jumroh. Bila ia diabaikan, maka ia harus diganti dengan membayar dam atau denda. Sesuatu yang sunnah bila dilakukan atau sesuatu yang makruh jika ditinggalkan dapat mendukung kesempurnaan ibadah haji dan umroh, sedang sesuatu yang mubah tidak berdampak apapun terhadap ibadah. Mizan 2000. Syarat melakukan haji. Yang pertama Islam, kedua balik, berakal, orang merdeka, dan mampu. Rukun-rukun ibadah haji dan umroh. Ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf dibagi ada 4, yaitu tawaf kudum, tawaf tamatu, tawaf wada, tawaf ifadah. Yang keempat sa'i antara Safa dan Marwah. 5 tahallul, 6 tahlil, tertib. Wajib haji dan umroh. Wajib haji ihram dari mikat zamani atau batas waktu, mikat makani atau batas yang berkaitan dengan tempat. Melempar jumroh, mabit di Mudazilah, mabit di Mina, tawaf di Wada. Wajib umroh ada 2, yaitu ihram, menjauhkan diri dari segala yang diihramkan. Sunnah larangan dan dam. Sunnah haji. A. Di antara sunnah haji ialah haji ifrad. Haji ifrad artinya terpisah, yaitu cara melakukan ibadah haji
secara terpisah dari ibadah umroh dengan mendahulukan ibadah haji. B. Membaca talbiyah dengan suara yang keras bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita sekedar dapat didengar sendiri. Sunnah membaca talbiyah selama ihzam sampai melempar jumroh akobah pada hari nahar atau hari raya. Yang C. Berdoa sesudah membaca talbiyah, meminta keridhaan Allah, surga dan meminta perlindungan dari siksa neraka. Membaca zikir waktu tawaf, salat 2 rakaat setelah mengerjakan tawaf. Yang terakhir, memasuki Ka'bah atau rumah suci. Larangan dalam haji. Beberapa larangan dalam haji yaitu: yang pertama, bersetubuh, bermesra-mesraan, berbuat maksiat dan bertengkar dalam haji. Yang kedua, dilarang menikah dan menikahkan atau menjadi wali. Yang ketiga, dilarang memakai pakaian yang dijahit, harum-haruman atau minyak wangi, memakai kain yang dicelup menutup kepala, memakai sepatu yang menutup mata kaki. Adapun kaum wanita, mereka boleh memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali dan kedua telapak tangannya. Yang haram bagi mereka hanya kaos tangan dan pakaian yang telah dicelup dengan celupan yang berbau harum. Selanjutnya, perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Dilarang menghilangkan rambut dan bulu badan, memotong kuku selama haji, kecuali sakit, tetapi wajib membayar dam. Yang terakhir, dilarang berburu atau membunuh binatang liar yang halal dimakan. Jenis-jenis dam yaitu dam atau denda karena memilih tamatu atau kiram. Dendanya ialah menyembelih seekor kambing atau kurban, dan bila tidak dapat menyembelih kurban maka wajib puasa 3 hari pada masa haji dan 7 hari setelah pulang ke negerinya masing-masing. Yang kedua, dam meninggalkan ihram dari mikatnya, tidak melempar jumroh, tidak bermalam di Musdalifah dan Mina, meninggalkan tawaf, terlambat wukuf di Arafah. Dendanya ialah memotong seekor kambing kurban. Yang ketiga, denda karena bersetubuh sebelum tahallul pertama yang membatalkan haji dan umroh. Yang keempat, dam atau denda karena mengerjakan hal-hal yang dilarang selagi ihram, yaitu bercukur, memotong kuku, berminyak, berpakaian yang dijahit, bersetubuh setelah tahallul pertama. Yang kelima, orang membunuh binatang buruan wajib membayar denda dengan ternak yang ia bunuh. Yang keenam, yang terakhir, dam sebab terlambat sehingga tidak bisa meneruskan ibadah haji atau umroh, baik terlarang di tanah suci atau tanah halal, maka bayarlah denda, menyembelih seekor kambing dan berniatlah tahallul atau menghalalkan yang haram, dan bercukur di tempat terlambat itu atau fikih ibadah. Dari pengertian di atas, di sini ada kesimpulan. Yang pertama, haji berarti bersengaja mendatangi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara, semata-mata mencari ridha Allah. Yang kedua, umroh ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersayu antara Safa dan Marwah, dan mencukur atau menggunting rambut. Yang ketiga, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah tujuan utama dalam melakukan ibadah haji. Di samping itu juga untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dasar hukum perintah haji atau umroh terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97. Yang kelima, untuk dapat menjalankan ibadah haji dan umroh harus memenuhi syarat, rukun, dan wajib haji atau umroh. Yang terakhir,
Hal-hal yang membatalkan haji dan jima senggama bila dilakukan sebelum melontar jumroh, akobah, dan meninggalkan salah satu rukun haji. Sekian dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam membacakan tentang haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.